Baiklah, video record ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasi 2. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak. Hari dan tanggal mata kuliah Senin 22 Maret 2021 jam 13.30 sampai 16.00. Materi metode peramalan dalam produksi. Dosen pengampuh Pak Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Tugas: cari materi 2 video yang membicarakan masalah metode peramalan dalam produksi melalui YouTube dan diringkas isi penjelasan dari kedua video tersebut dan video record. Langsung saja, ringkasan saya. Salah satu ilmu atau seni dalam proses perencanaan produksi adalah peramalan. Karena dengan adanya peramalan, kita dapat menentukan dan melakukan persiapan produksi yang akan datang. Pengertian peramalan dalam proses perencanaan produksi. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang mendatang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Peramalan mungkin tidak selalu dibutuhkan dalam kondisi permintaan pasar yang stabil, karena perubahan permintaannya relatif kecil. Tetapi peramalan akan sangat dibutuhkan bila kondisi keadaan pasar bersifat kompleks dan dinamis. Dalam kondisi pasar bebas, permintaan pasar lebih banyak bersifat kompleks dan dinamis, karena permintaan tersebut akan bergantung kepada keadaan sosial, ekonomi, politik, aspek teknologi, produk pesaing, dan produk substitusi. Oleh karena itu, peramalan yang akurat merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajemen. Peramalan dalam horizon waktu. Dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu: pertama, peramalan jangka panjang, umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. 2. Peramalan jangka menengah, umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Ketiga, peramalan jangka pendek, umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Metode peramalan dalam perencanaan produksi. Peramalan dapat dibagi berdasarkan jangka waktu sejalan dengan kegunaannya, karena derajat detail atau akurasi berkaitan dengan jangka waktu. Maka tipe peramalan dibagi berdasarkan kegunaan, detail, dan jangka waktu. Selain itu, peramalan dapat dikategorikan dengan berbagai cara. Pertama, berdasarkan pendapat subjektif orang-orang di lapangan penjualan dan pemasaran. Kedua, berdasarkan indeks aktivitas usaha. Ketiga, berdasarkan rata-rata dari data penjualan yang lalu. 4, berdasarkan analisis statistik data penjualan yang lalu. 5, berdasarkan kombinasi. Jenis peramalan. Dalam membuat keputusan dalam perusahaan industri, seorang manajer membutuhkan informasi dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh karena itu, seorang manajer perlu melakukan peramalan pada beberapa bidang penting, antara lain peramalan tentang perkembangan teknologi, peramalan tentang kondisi ekonomi, peramalan permintaan, dan sebagainya. Pada perencanaan dan pengendalian produksi atau PCC, bidang peramalan difokuskan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan peramalan
tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa waktu yang akan datang. Peramalan tersebut akan menjadi masukan yang sangat penting dalam keputusan perencanaan dan pengendalian perusahaan. Karena bagian operasional produksi bertanggung jawab terhadap pembuatan produksi yang membutuhkan konsumen, maka keputusan operasi produksi sangat dipengaruhi oleh hasil peramalan permintaan. Peramalan permintaan ini digunakan untuk meramalkan permintaan dari produk yang bersifat bebas atau tidak bergantung, seperti peramalan produk jadi. Faktor yang mempengaruhi peramalan adalah permintaan produk pada suatu perusahaan merupakan resultan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam pasar. Faktor-faktor tersebut hampir selalu merupakan kekuatan yang berbeda di luar kendali perusahaan. Beberapa faktor tersebut antara lain siklus bisnis, siklus hidup, dan faktor lain. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah relasi di balik dari pesaing, pelaku konsumen yang berubah, dan usaha-usaha yang dilakukan sendiri oleh perusahaan seperti peningkatan kualitas pelayanan, anggaran perikanan, dan kebijakan pembayaran secara kredit. Karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting antara lain sebagai berikut. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan konsisten peramalan tersebut. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan bergantung kepada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sifat hasil peramalan. Dalam membuat peramalan atau menerapkan hasil suatu peramalan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu peramalan pasti mengandung kesalahan. Peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Metode peramalan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu peramalan subjektif dan objektif. Peramalan subjektif lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang dan institusi meskipun kelihatannya kurang ilmiah, tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Peramalan objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Pendekatan peramalan. Dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan metode statistik dilakukan pada data yang lalu adalah cara yang realistis untuk melakukan peramalan permintaan yang akan datang, dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, membuat plot permintaan terhadap waktu. Kedua, menentukan teknik yang digunakan. Ketiga, mengevaluasi error yang diharapkan. Keempat, mengambil keputusan untuk menggunakan teknik yang dipertimbangkan atau berusaha mendapatkan yang lebih baik. Terdapat beberapa metode peramalan, yaitu peramalan least square atau linear, peramalan konstan, peramalan cyclic, peramalan linear cyclic, dan peramalan lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata pengucapan dalam video record ini. Saya pamit undur diri, saya mengucapkan terima kasih.